Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Arfamisa Fadila with NIM 206003. Now I want to explain the material about the concept of reducing psychological impact approach through self, spiritual, emotional freedom technique in this course trauma counseling. Okay, the first, what is self? Spiritual emotional freedom technique or self therapy is therapy by using simple movement to help solve physical and psychological pain problems, improve performance and achievement, achieve peace and happiness in life. Jadi, terapi spiritual emotional freedom technique atau self adalah terapi dengan menggunakan gerakan sederhana yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan sakit fisik maupun psikis, meningkatkan kinerja dan prestasi, meraih kedamaian dan kebahagiaan hidup. Next, self-therapy goals. According to Zainuddin in Sifatul Ulia, that the purpose of self-therapy is to help others people, but individually and in groups, in reducing psychological and physical suffering, so that the reference can be used to see this goal in the motto that read logos, loving good, blessing to the others, and self-improvement. Nah, menurut Zainuddin dalam Sifatul Ulia bahwa tujuan terapi self adalah untuk membantu orang lain, baik individual maupun kelompok, dalam mengurangi penderitaan psikis maupun fisik, sehingga acuannya dapat digunakan untuk melihat tujuan tersebut ada pada moto yang berbunyi logos, loving God, blessing to the others, and self-improvement. Nah, loving God yaitu seseorang harus mencintai Tuhan dengan cara aktivitasnya untuk hal-hal yang baik dan tidak berlawanan dengan norma yang sudah ditentukan. Kemudian blessing to the others adalah ungkapan yang ditujukan agar kita peduli pada orang lain untuk bisa menerapi. Kemudian self-improvement adalah memiliki makna perbaiki diri sendiri mengingat adanya kelemahan dan kekurangan pada setiap pribadi. Sebab itu melalui refleksi ini seseorang akan mawas diri, bertindak hati-hati dan tidak ceroboh dalam kehidupan sehari-hari, dan tujuan seutuhnya self adalah tidak lain membawa manusia dalam kehidupan damai dan sejahtera. Next, in this self-therapy, the basic usage is the first psychological energy and the second spiritual power. Nah, di dalam terapi self-therapy ini dasar yang digunakan adalah energi psikologi dan kekuatan spiritual. Energi psikologi sebagai sistem yang seringkali dipraktekkan pada situasi-situasi klinik dan setelah bencana sebagai perawatan yang mendasar. Kemudian kekuatan spiritual dalam terapi self bertujuan untuk menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Next, 5 kunci keberhasilan terapi self. Yang pertama yaitu yakin, yang kedua khusyuk, yang ketiga ikhlas, yang keempat pasrah, dan yang kelima adalah bersyukur. Selanjutnya, self therapy technique. Yang pertama ada the setup, the tune-in, dan the tapping. Adapun cara melakukan terapi spiritual emotional freedom technique atau self ini adalah melalui 3 tahapan, yaitu setup, the tune-in, dan the tapping. Itu menurut Marifa et al. 2018. Yang pertama ada setup. Pada tahapan ini, pasien disiapkan untuk menetralisir psychological reversal, yaitu pasien diminta untuk menghilangkan pikiran negatif dalam dirinya, seperti pikiran yang mau menyerah terhadap penyakit yang dideritanya, tidak ada motivasi pada dirinya untuk berobat, dan sebagainya. Apabila pikiran negatif seperti itu muncul, maka pasien diminta untuk berdoa dan pasrah kepada Tuhan sebanyak 3 kali dengan meletakkan telapak tangan ke dada spot.
Setelah itu beralih ke tahap selanjutnya yaitu the turn-in. Pada tahap ini, pasien diminta memasukkan rasa sakitnya ke dalam pikirannya, pikiran dan mulut bersamaan. Sebagai contoh, ya Tuhan, saya pasrah kepadamu atas kesembuhan saya. Kemudian pasien beralih ke tahap ketiga, yaitu the tapping, yaitu mengetuk ringan dengan dua ujung jari pada titik-titik tertentu di tubuh sebanyak kurang lebih 7 kali ketukan dengan sambil melakukan tune in. Tujuan ketukan ini adalah menetralisir gangguan emosi atau rasa sakit yang dirasakan. Adapun titik-titik untuk tapping ini sebagai berikut. Yang pertama kepala, atas kepala atau crown point. Kemudian permulaan alis mata atau eyebrow di atas tulang di samping mata atau lateral canthus. Kemudian 2 cm di bawah kelopak mata, tepat di bawah hidung, di antara dagu dan bagian bawah bibir atau chin point. Kemudian dada. Ujung tepat bertemunya tulang dada, collarbone, di bawah ketiak sejajar dengan puting atau nipple, 2,5 cm di bawah puting, dan kemudian yang ketiga ada tangan. Di bagian dalam tangan yang berbatasan dengan telapak tangan atau inside of hand, di bagian luar tangan yang berbatasan dengan telapak tangan, ibu jari di samping luar bagian bawah kuku, jari telunjuk di samping bagian bawah kuku, atau bagian yang menghadap ibu jari, jari tengah samping luar dengan tangan bagian bawah kuku, jari manis di samping luar bagian bawah kuku, bagian menghadap ibu jari, di jari kelingking di samping luar bagian bawah kuku atau bagian yang menghadap ibu jari, di samping telapak tangan atau bagian bawah yang digunakan untuk mematahkan balok, dan di antar ruas tulang jari kelingking dan jari manis. Nah, pada di titik gamut spot ini, pasien diminta melakukan 9 gerakan untuk merangsang otak, yaitu menutup mata, membuka mata, mata digerakkan dengan kuat ke arah kanan bawah, mata digerakkan dengan kuat ke arah kiri bawah, memutar bola mata searah jarum jam, memutar bola mata berlawanan jarum jam, bergumam dengan berirama selama 3 detik, menghitung 1, 2, 3, 4, 5, lalu bergumam lagi selama 3 detik. Setelah melakukan 9 gerakan ini, pasien diminta mengulangi lagi tapping dari titik pertama hingga ke-17, lalu diakhiri dengan napas panjang dan menghembuskannya sambil mengucapkan rasa syukur atau alhamdulillah. Okay, maybe that's all for me, for your attention, and I'm sorry for the mistake. The last, I'm closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.